kira-kira siapa ya kita wawancara ini yang ngebuka masalah. Gimana rumah itu? Kasihan itu cewek. Gimana kita mau Hei, lihat mau ngecek yang mana kita jadinya? Ini rumah kenceng. banyak banget nih rumah nih. Nih lu lihat nih rumah banyak. Mau diketok yang mana? Karena gini warganya kan kerja semua. Ya, Coba lihat kira-kira yang mana. Kalau Kita tebak-tebak. gue itu deh. Wah, udah. Gimana tuh? Tuh kelihatan itu. Kita tung 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 yang nyari untung tempat yang ada. Ini. Ya Ini udah bukan? deh, kalau Oh, bicaranya. ada nggak orangnya? Kita cek aja. Ayo, oke, mon. Kita cek smart people. Kita udah kayak Oke. ketok. Oh iya. Tok wow. Ketok magic, Bang. Kita tanya ya, mereka magic, pakai iya. lifebuoy kan? Lifebuoy enggak ya? Tok lifebuoy. Ini tim bedah rumah ya? Ini bedah rumah ya. Kita mau kasih uang diskon. Ya. Bu Joko. Bu Joko punya termos saya. Sotek password. Oh iya. Pakai dua kali. Iya. Pak. Yang kemarin ya. Pak, rumahnya yang ini, Pak. Ya udahlah emang Tombolnya di luar, Pak. luar. Kita orang gimana Mas keluarnya, Pak ya? Mungkin dari sini. Oh, iya. Ya, oke. Kita ketok aja bakal gitu ya. Kita ketok orangnya atau pintunya? Pintu. Oh, pintunya. Oke. Guys. Permisi. Maaf aja, Mas. Pak Broto ya. Ya, Ramdan. Oh, Ramdan. Siapa ya? Pak, ini udah kayak musola nggak ada kursinya. Maaf, siapa ini? Saya dari Bansos, Pak, Covid. Halo Smart People, selamat sore, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue mau nge-review zona wilayah Bantar Gebang yang katanya bau. Jadi gue udah punya narasumber yang valid dari wilayah Bantar Gebang. Kita mau cek langsung kira-kira bener bau atau enggak. Saya kenalin dulu, di sebelah saya udah ada Mas Ramdan. Silakan Mas Ramdan. Halo. Sebelum melanjutkan videonya, tolong subscribe, like, and share karena kami belum punya iklan. Tolong. Saya Ramdan. Saya tinggal di daerah Mustika Jaya, tidak jauh dari Bantar Gebang, kurang lebih 5 kilometeran atau sampai 5 kilometer. Bantar Gebang terkenal di luarnya adalah tempat pembuangan sampah sama baunya. Tapi di sini nyatanya saya tinggal di Mustika Jaya, tidak jauh dari Bantar Gebang, tapi nyatanya tidak bau. Alhamdulillah saya tinggal di sini itu udah lumayan lama ya, 4 jalan 5 tahun. Sampai saat ini untuk yang namanya bau itu ada, tapi jarang, tidak hampir setiap hari. Hanya waktu-waktu tertentu aja. Contoh, kayak misalkan habis hujan atau hujan itu angin kencang, itu pasti. Tapi tidak terlalu bau, tidak terlalu bau. Kalau lagi waktu musim kemarau seperti ini, itu masih aman, tidak ada baunya sama sekali. Terkecuali ada mobil truk sampah lewat, memang bau karena dia di truk sampahnya itu ada airnya melewati jalan tersebut, jadi bau. Mungkin itu wajar. Tapi kalau dari sumbernya, tempat TPST-nya sendiri itu tidak menyebabkan bau sama sekali ke tempat saya yang jaraknya tidak jauh. Jadi kurang lebih untuk yang mengenal Bantar Gebang, yang mengenal baunya, menurut saya itu salah. Bisa dicoba sendiri, datang ke sini seharian atau setengah hari, tidak usah lama-lama, dicoba aja. Yakin tuh? Yakin, Mbak? Udah, karena udah 4-5 tahun ya pengalaman ya. Betul. Pengalaman yang buruk apa sih dari wilayah Bantar Gebang nih yang terkenal bau? Mungkin selain bau apa ada hantu kah atau apa gitu mungkin untuk wilayah Bantar Gebang? Coba lah cerita sedikit lah biar kita. Kalau untuk wilayah Bantar Gebang ini, untuk bau-baunya yang tadi saya sebutkan sih, yang udah bilang juga kemungkinan kalau hujan aja sih ya. Hujan juga tergantung hujan ya. Kalau cuma hujan sekedar gerimis ngebasahin jalanan, itu masih aman. Kecuali kayak hujan yang kayak awal bulan Januari tuh Pak, sama tahun baru tuh ya, itu full seharian hujan, pasti itu angin muter kenceng dan itu pun memang kerasa. Itu kerasa. Selain banjir, selain bau, banjir nggak sih wilayah-wilayah? Kalau untuk banjirnya sendiri itu hanya di daerah-daerah tertentu.
Saya pernah main ke daerah Ciketing Udik, cuman saya tidak tahu Ciketing Udiknya di mananya. Namanya Itu lucu ya? lucu namanya. Ciketing Udik ya? Iya, Ciketing Udik itu memang itu pernah banjir dan itu pun sudah masuk TV. Oke. Sudah masuk TV. Memang itu dataran rendah lah. Oke, 5 tahunan mungkin Iya, ya. 5 Ada tahunan. bahasa 5 tahunan Betul. mungkin banjir-banjir besar gitu ya. Oke, Mas Ramdan sendiri ada ini gue harus masuk bentar. Ya, gue mau nanya juga nih. Oke. Ya. Kira-kira kalau tinggal di wilayah Bantar Gebang tuh layak nggak sih pendapat lo? Kalau dibilang layak, sangat layak. Karena di Bantar Gebang itu perumahan tidak hanya 1, 2, dan 3, bahkan sudah banyak. Oke. Sudah banyak perumahan di Bantar Gebang, tidak bisa saya sebutkan karena udah banyak banget. Udah banyak banget perumahan di Banyak Bantar rumah Gebang. mewah juga ya di wilayah Bantar Gebang. Ada ya? daerah Bantar Gebang, bahkan sekitar Bantar Gebang pun banyak perumahan mewah-mewah. Oke. Dari klaster sampai KPR, sampai yang biasanya lah. Oke. Itu banyak perumahan di situ. Jadi mungkin kalau mau nyari rumah di daerah Bantar Gebang tuh ya masih banyak lah ya pilihannya. Masih beragam banyak, ya. masih Cuman banyak. Artinya kita cuma pengen tuntasin nih perihal yang terkenal bau di Bantar Gebang itu. Kita mau pastiin itu bener atau enggak. Terus mungkin kedepannya gimana sih gitu loh. Ini apa akan bau terus atau gimana gitu. Mungkin sepengetahuan lo deh buat di wilayah Bantar Gebang. Oke, kalau masalah kedepannya orang memang mengenal Bantar Gebang itu dari baunya. Oke, bisa sedikit saya jelaskan ya untuk Bantar Gebang sendiri. Jadi untuk proses dari sampah, bawa sampah ya dari Jakarta ke Bantar Gebang tersebut itu sebenarnya ada pengolahannya. Pengolahan dalam arti setiap truk sampah yang dibawa ke TPS itu ada pembersihan di sampah yang tersebut. Jadi kurang lebih dicuci lah agar tidak baunya kemana-mana. Oke. Contoh memang di Bantar Gebang itu ada bukit sampah dan itu pun sampahnya sampah yang sudah dibersihkan. Reproduksi. Nah, reproduksi kurang lebih itu sampah-sampah yang sudah direproduksi lagi ya. Jadi memang ada pembuangan airnya, tidak hanya seperti kita buang sampah dari rumah ke tempat sampah. Itu bau lama-lama ya kan kalau Diolah itu. ya. Tapi kalau di sini diolah lagi dan dibersihkan. Itulah Bantar Gebang. Sebenarnya Dibersihkan tuh buat apa gitu? Terus mau dikemanain gitu maksudnya? kalau untuk dikemanainya sendiri saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang jelas saya pun di situ melihat hanya ada timbangan sampahnya. Oke. Mungkin saya juga kurang tahu ya. Oke. Saya kurang tahu sampai situ juga, saya juga kurang paham. Tapi kalau untuk masalah baunya ke depannya dari pemerintahnya tersebut akan memperbaiki semua itu sih yang saya tahu ya. Akan memperbaiki semua itu. Jadi menurut saya sih Bantar Gebang ya sangat layak untuk ditempati. Oke. Kalian buat lahan bisnis perumahan juga memang masih murah lah gitu Betul, ya. betul. Masih murah ya. Bekasi juga kan sekarang udah Iya. terkenal nih ya Iya. kan. Jadi kota hidup, Betul. semuanya masuk perumahan-perumahan mewah Betul. gitu kan. Paling Bantar Gebang ini dekat sama Cibubur ya. Dekat sama Cibubur. Bekasi, Bogor, Betul. sentral banget ya. Betul. Memang perbatasan 3 perbatasan dalam Oke. arti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Oke, saya agak tertarik buat mendalami wilayah zonasi dari Bantar Gebang ini, khususnya yang terkenal dengan TPA ya, gitu ya. Jadi tadi juga saya kebetulan lewat dari perumahan di Cibubur yang lumayan mewah lah. Tapi di sana memang masih ada terasa bau lah ya, gitu maksudnya. Makanya saya coba langsung sekarang mau mendekat ke lokasi TPA di Bantar Gebang, pengen tahu langsung lah gitu kira-kira bau nggak sih? Bener-bener saya mau mendekat ke wilayahnya si TPA ini. Mungkin sementara dari saya itu aja, saya terima kasih banyak atas informasi yang dikasih. Selanjutnya Smart People, kita langsung aja ke lokasi TPA di Bantar Gebang buat memastikan bau atau tidaknya. Oke Smart People, mari kita lanjut. Oke, selamat sore Smart People. Hari ini saya berada tepat di kurang lebih radius 300 sampai 400 meter ya dari tempat TPS ya, TPA Bantar Gebang ya. Ini zona berapa Pak? Zona 3 ya. Kebetulan di samping saya ada Bapak Karnadi ya, Karnadi. Ferdinand ya Pak ya? Bukan. Beliau ini adalah warga atau penduduk asli setempat.
Kemon, kita mau bicara atau tanya jawab. Selamat sore Pak, menjelang maghrib. Ya. Oke. Pak, boleh minta waktu sebentar ya Pak ya? Mau bertanya ya Pak? Boleh Pak ya? Boleh. Kebetulan Bapak ini juga Smart People, beliau adalah warga di sini. Sudah berapa lama di sini Pak? Mungkin seumuran ya Pak? Umuran lah. Bapak usia sekarang berapa Pak? Tapi berbobot ya Pak ya? Ya Pak, Bapak ini adalah warga tempat sini asli ya, penduduk asli, sudah 40 tahun ya Pak? Sudah 40 tahun, dan beliau ini tahu persis mungkin sejarah dari TPA tersebut ya Pak. Oke ya, kembali lagi ya Pak, saya mau bertanya ya Pak ya, Oke. di Bantar Gebang ini ada image bahwa daerah sekitar Bantar Gebang khususnya TPS ya, coba silakan di shoot Smart People. Oke. Nah, katanya bau ya Pak ya, apakah bisa dijelaskan Pak, Bapak sendiri yang merasakan karena sudah 40 tahun ya? Ya waktu yang sekarang ini masih emang baunya nggak kerasa, kemungkinan ya namanya orang udah kebiasaan lah. Sudah terbiasa ya Pak? Udah terbiasa. Sudah terbiasa coy. Udah terbiasa. Tapi kalau memang baunya sih sewaktu-waktu gitu. Kalau ada angin gitu maksudnya. Iya, enggak setiap hari full itu bau, enggak. Oh gitu ya Pak? Iya, cuma sewaktu-waktu doang Siap. gitu. Jadi nggak setiap saat dia bau ya, tapi hanya tertentu saja, mungkin karena tiup angin atau kalau hari hujan Pak, misal habis hujan pasti Ya pasti bau. ada. Oke, jadi begitu Pasti Smart. ada, tapi nggak begitu menyengat banget lah. Nggak begitu menyengat ya Pak. Saya mau tanya lagi mengenai air ya. Kita tahu air itu adalah sumber kehidupan guys. Iya. Ya, itu air di sini gimana Pak? Ya kalau air sih kalau menurut saya sih alhamdulillah bagus. Air bagus guys. Ya, bagus ya Pak ya. Berarti Ya. bisa dikonsumsi ya dan Ya. bisa diminum ya. Jadi masak lah. Masak lah ya, tapi harus dimasak ya. Hmm. Oke. Pak, kalau rata-rata penduduk di sini mereka ini rata-rata bekerja di mana ya Pak? Kalau bagian dekat perumahan ini mah Hah? dia kerajinan tangan. Di kerajinan. aksesoris. Oh, aksesoris dan juga Ya. mungkin home industry ya. Iya. Home industry lah rata-rata ya. Ya. Kemungkinan jikalau ada perumahan di daerah tempat ini mungkin juga akan menambahkan income warga di sini guys. Nah, karena gini Pak, saya interest sekali rencananya ingin mengambil rumah di tempat ini nih. Ya, makanya saya harus bertanya-tanya, dan bukan 1-2 orang saja saya bertanya Pak. Iya. Apalagi kita sudah memasuki lokasi ya. Kita juga harus bertanya langsung secara dengan penduduk asli. Jadi Smart People, kita sudah mendengar dan itu adalah jawaban yang terpenting bahwa daerah tempat ini tidak mengalami atau tidak merasakan bau ya. Tetapi bau itu bisa tercium suatu waktu. Walaupun saya pakai masker bukan berarti saya itu guys, tapi karena memang itu adalah anjuran dari pemerintah mengenai COVID-19. Oke guys, bertemu kembali dengan saya Ringo dan teman saya. Terima kasih Pak. Oke. Iya.